Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 10 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi kelas A program studi ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran. Bersama saya Nyimas Fathia Amalia dan rekan saya Deden Nursyahyanti, Denis Rahel, dan Ivanka Dewati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah model komunikasi, yaitu model komunikasi interaksional. Mari kita mulai videonya. Model interaksional. Model interaksional atau disebut juga dengan model komunikasi konvergen adalah model komunikasi yang memiliki kesamaan dengan model komunikasi transaksional karena keduanya merupakan model komunikasi yang dua arah. Model interaksional merujuk pada model komunikasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang menggunakan perspektif interaksi simbolik dengan tokoh utamanya George Herbert Mead dan salah seorang muridnya Herbert Blumer. Play stage dan game stage. Diri berkembang lewat interaksi dengan orang lain, dimulai dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga atau bisa disebut significant other dalam suatu tahap yang disebut tahap bermain atau play stage, dan terus berlanjut hingga ke lingkungan luas atau bisa disebut generalized other dalam suatu tahap yang disebut tahap pertandingan atau game stage. Dalam interaksi itu, individu selalu melihat dirinya melalui perspektif orang lain, maka konsep diri pun tumbuh berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut. Alur komunikasi interaksional. Pada awalnya, pesan dikirimkan oleh sender dan terjadi proses encode di mana pesan dirubah menjadi sebuah simbol yang akan dikirimkan dan diterima oleh receiver atau penerima pesan, dan terjadi proses decode di mana simbol yang tadi dikirimkan ditafsirkan menjadi makna yang bisa diterima oleh receiver dan juga dimengerti oleh receiver. Kemudian, receiver kembali menanggapi pesan yang dikirimkan oleh sender. Premis dasar model interaksional. Menurut Blumer, 1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya. Bisa berupa simbol verbal, simbol nonverbal, maupun lingkungan fisik. 2. Makna berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. 3. Makna diciptakan, dipertahankan, dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Menurut Aubrey Fisher, model interaksional dapat dijelaskan menurut dengan diagram berikut ini, yang mana komunikasi interaksional bersifat simultan, yang artinya tidak ada komunikator maupun komunikan, melainkan pelaku komunikasi disebut dengan partisipan. Jika diilustrasikan, dua orang dengan budaya yang berbeda saling berkenalan. Dalam perkenalan tersebut, kedua komunikator pasti akan berinteraksi dengan menanyakan nama, alamat, nomor telepon, ataupun yang lain. Jika dalam obrolan itu mereka sudah menemui titik klop, seperti tokoh idola mereka yang sama, pasti mereka berdua lebih membuka diri dalam membicarakan tentang dirinya dan juga tokoh idolanya tersebut. Sehingga proses interaksi mereka dapat menyatu dan saling memberikan timbal balik atau feedback. Dalam konteks ini, komunikasi berlangsung secara efektif.